Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Kita kembali lagi dalam materi pembelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar atau yang disebut dengan hari kiamat. Pada pertemuan ketiga hari ini ya anak-anak, kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Ya, hikmah kita mempelajari hari kiamat ini yang pertama ya. Ini anak-anak bisa lihat gambar berikut ini. Yang pertama ini adalah orang sedang mengerjakan sholat. Ada anak-anak ketika mengaji, ada orang yang sedang bermain judi, ada yang juga mabuk-mabukan. Dari gambar ini bisa kita amati anak-anak mana perbuatan buruk dan mana yang menjadi perbuatan jelek. Kenapa ini digambarkan seperti ini? Ya anak-anak, nanti pada saat hari kiamat tentunya nanti yang akan dihitung ya amal perbuatannya, yaitu perbuatan kita selama hidup di dunia. Kalau kita sering sholat, otomatis ya amal kebaikan kita banyak ya. Lalu yang selanjutnya anak-anak, apa sih hikmahnya kita mempercayai hari akhir? Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Karena apa? Pasti semuanya akan hancur. Yang tidak hancur cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak-anak ya. Kita menjadi bertambah yakin atas kebesaran Allah. Lalu yang selanjutnya anak-anak ya, nomor 2, apa sih hikmahnya? Yaitu kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Karena apa? Karena apa anak-anak ya? Nanti amal perbuatan kita ya itu menentukan nasib kita. Kalau amal kebaikan kita itu lebih banyak, otomatis surga nanti yang menjadi tempat kita. Tetapi kalau amal perbuatan jelek kita yang banyak, anak-anak sudah tahu sendiri, tentunya nerakalah yang menjadi tempat ya. Oleh sebab itu anak-anak ya, ayo kita selalu bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Contohnya kita bersedekah, membantu orang lain, lalu membersihkan tempat-tempat ibadah seperti musola, ya, tempat mengaji, sekolah, itu juga merupakan amal kebaikan anak-anak. Lalu hikmah yang berikutnya yaitu nomor 4, yaitu kita harus menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan yang dilarang oleh Allah itu apa saja sih Pak? Banyak sekali. Di sini Pak Muklis contohnya seperti berkelahi. Sesama teman kita tidak boleh berkelahi anak-anak ya. Menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba, minum-minuman keras ya. Lalu juga tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil haknya orang lain ya, tidak boleh menfitnah. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Masih ada enggak Pak perbuatan yang dilarang oleh Allah selain yang dituliskan di sini? Ada anak-anak, banyak sekali di kehidupan di sekitar kita. Ya, pokoknya perbuatan yang jelek itu pasti dilarang oleh Allah. Yang selanjutnya anak-anak, kita harus selalu bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Waktunya makan, makan. Waktunya sholat, sholat. Waktunya istirahat, istirahat. Jangan dicampur adukkan. Nanti waktunya sholat dibuat untuk makan, waktunya makan nanti dipergunakan untuk hal-hal yang lainnya. Ya, makanya kita itu harus disiplin anak-anak dan bersikap jujur. Nggak boleh nanti anak-anak itu berbohong. Lawan dari kata jujur adalah berbohong. Ya, manusia itu yang dilihat adalah omongannya anak-anak. Kalau memang nggak bisa berkata jujur, lebih baik diam. Ya, tapi anak-anak yaitu kalau kita selalu jujur, otomatis kita menambah ladang amal kebaikan kita. Ya. Hikmah yang kelima,
Sekarang keenam ya. Yang keenam, hikmahnya mempercayai hari akhir itu selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Kalau kita sering menjaga lingkungan sekolah ataupun rumah, tentunya akan bersih dan terhindar dari segala bencana alam. Ya, bencana alam itu termasuk kiamat kan anak-anak ya, termasuk kiamat kecil atau yang disebut dengan kiamat sugro. Coba kita lihat gambar ini, begitu luar biasa. Ada orang sedang bekerja bakti, membersihkan selokan, membersihkan lingkungan. Fungsinya untuk apa anak-anak? Yang pertama, membersihkan selokan agar tidak banjir ya. Lalu dibersihkan supaya apa? Supaya kelihatan indah, enak kalau dilihat ya. Lalu juga menjaga lingkungan sekolah dengan membersihkan juga. Di situ ada anak yang bersuka cita dalam membersihkan sampah di sekitar sekolah. Ya. Kalau kita pembelajaran tatap muka anak-anak, ini bisa kita lakukan. Ya. Lalu untuk hikmah yang terakhir yaitu tidak menunda-nunda melaksanakan amal kebaikan. Seperti mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau sudah terdengar azan, anak-anak harus segera bergegas untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai menunda-nunda. Siapa tahu ya pada saat kita menunda kita tidak bisa mengerjakan. Ya, maka dari itu ayo kalau sudah diberi tugas, ya waktunya sholat, ya waktunya mengerjakan PR dan segera dikerjakan. Jangan sampai ditunda-tunda. Itu anak-anak ada 7 hikmah mempercayai hari akhir ya sebagai pembelajaran kita yang terakhir di pembelajaran 2 yaitu beriman kepada hari akhir atau ketika bumi berhenti berputar atau yang disebut kiamat. Itu anak-anak ya materi terakhir kita pada hari ini ya. Saya harapkan anak-anak selalu semangat belajar dan tentunya selalu menjaga kesehatan. Ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.